Saya kaget melihat tumpukan sampah yang begitu banyak dan juga karena baunya. Yang pertama kali terbesit di kepala saya sih apa memprihatinkannya orang-orang di sana. Mungkin pertama nggak realize banget, nggak sesuai, nggak berekspektasi lah melihat sampah sebanyak itu. Setelah saya sampai di sana, saya melihat bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sangat banyak di kehidupan sehari-hari. Menurut saya, apakah mereka tidak lelah dengan panas terik seperti itu? Umur 38. Nama saya Bapak Dita. Bapak Deta ya? Ya, Bapak Dita. Nama bapaknya Abdani ya? Oke, umurnya 22 tahun. Namanya Ernawati, umurnya 28 ya. Sudah sekitar mulai tahun 2003 saya kadang nyari plastik, kardus, rotokan yang dicari. Ya, kalau namanya tidak tahu. Oh, jadi bapaknya sudah bekerja sama 3 tahun ya di TPA Benowo ya? Mengumpulkan plastik, kertas, dan nama-nama lainnya ya? Nah, Biasanya di sini, Bu. Ya itu cari rosok, kertas itu. Udah berapa lama Bu di sini? Barusan aja baru 2 bulan dah di sini. Oh, baru 2 bulan ya Bu. Kehidupan masyarakat di sana pastinya tidak mudah karena mereka harus bekerja di tempat yang juga tidak bersih dengan penghasilan yang mungkin tidak banyak. Dan mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai pemulung. kehidupan pemulung-mulung di sana ya cukup memprihatinkan karena mereka harus ya mengumpulkan sampah-sampah plastik dan juga sampah-sampah kertas dari tumpukan-tumpukan sampah yang bisa dibilang mengeluarkan bau yang kurang sedap ya. Kehidupan mereka sebenarnya baik. Cukup apa ya, bisa dikatakan kurang, terutama dalam sosialisasi dan juga mungkin sisi ekonomi, karena di sana menurut saya memang posisi ekonomi yang bersifat menengah ke bawah dan juga dapat dilihat dari mungkin segi pendidikan yang mereka dapatkan. Bisa dianggap juga mungkin mereka terlahir atau turun dari keluarga yang juga pada dasarnya juga berkekurangan, jadi mereka pun pada dasarnya juga terbawa beban kekurangan itu karena mungkin ketika mereka muda tidak bisa bersekolah dengan baik dan akhirnya ketika dewasa pun tidak bisa bekerja di pekerjaan yang lebih prestige dengan gaji yang lebih baik. Mungkin dengan demikian cycle-nya berulang lagi dalam. Menurut saya, para pekerja yang ada di sana memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mereka rela bekerja di sana demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama di kondisi pandemi saat ini. Ya ada juga. Ya, kira-kira hambatannya apa? Kadang alatnya rusak, kadang sampahnya kan bagi dua sekarang, jadi dua pembuangan pabrik sama pembuangan TPA. Oh, jadi hambatannya kayak gitu ya. Jadi selama 3 tahun ini apa sih yang membuat Bapak bisa bekerja selama 3 tahun ini? Meskipun ada hambatan yang menghambat Bapak gitu selama melakukan pekerjaan. Yang menjadi semangat Bapak untuk bekerja di sini. Ini kan demi keluarga sama ya keluarga di rumah itu Madura. Oh, jadi bapaknya bekerja untuk keluarganya yang tinggal di Madura ya? Lah, Ya kalau hambatan sih kadang-kadang kalau dosernya yang rusak itu aja kan hambatan, mas. Kadang bigunya tidak ada, kita jadi apa namanya mencari sendiri gitu kalau nggak ada alat beratnya itu. Ya seperti ini bigunya dosernya tidak ada, tidak bisa membuang. Jadi ketika misalnya hambatannya di sini kan tidak ada dosernya, bagaimana Ya terpaksa kita ke sana walaupun sempit, nyari di situ. Jadi walaupun sedikit kita nyari di situ. Ya banyak sih. Salah satunya apa? Kayak kalau kesulitannya tuh kalau kita cari kan hati-hati dengan mobil, bego kita gitu. Kadang-kadang itu sepi gitu kan, buangnya kan dua
di situ kan. Iya. Iya, dua lokasi. Kadang-kadang di sini enggak buka gitu. Sekarang kan pindah dari sini tadi pindahnya ke situ gitu. Alatnya rusak, sering rusak gitu. Oh, begitu. Jadi Iya. banyak terkendalanya Iya. juga salah satunya karena Iya, alat ya. Iya, alatnya rusak. Kadang kita enggak bisa cari gitu. Oh iya. Oh, kalau paham, paham. misalnya di sini itu apakah jalannya licin, Bu? Iya, tadi enggak bisa mobilnya soalnya jalannya licin. Jadi pindah ke situ. Kita itu kadang pindah, kadang enggak gitu. Kadang netap di sini, kadang yang bukanya kan ke pabrik gitu. Iya. Kadang di sini tutup gitu. Baik, baik. Ter- Paham, paham. Ya, sekarang itu banyak yang enggak laku, cuma itu aqua gelas itu yang kita cari. Susah sekarang. Kalau kemarin-kemarinnya sebelum corona itu kan banyak semua laku lah, semua kita ambil gitu. Kalau sekarang susah, sulit. Pengennya sehatnya itu Pak, hidup yang tenang gitu Mas, kerja yang enak gitu. Kami untuk ibunya pokoknya harus sehat-sehat terus, hati-hati untuk bekerjanya, pokoknya sukses terus untuk ibu ya, dan keluarga juga. Sekian wawancara dari tim kami. Terima kasih. Mungkin bisa membantu orang lain yang kesusahan, menolong orang lain juga, dan juga mungkin bisa ya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nggak cuma sebatas dari kayak kita sendiri, namun ke teman-teman semua sesama juga, untuk membuka kesadaran kalau memang ada banyak orang di luar sana yang lebih memerlukan, terutama dalam sisi ekonomi dan lain sebagainya. Itu pastinya nilai kehidupan yang saya ambil yang utama adalah untuk selalu mengerti dan juga selalu memandang betapa pribadi diri saya itu sudah sangat beruntung karena nggak perlu bekerja seperti demikian. Saya hidupnya enak dan saya bisa sekolah di sekolah yang baik, saya bisa makan setiap hari dan nggak perlu mikirin besok makan apa dan lain sebagainya itu. Dan saya juga mungkin dengan demikian saya juga bisa tahu kalau orang-orang ini memerlukan bantuan dan nggak bersifat egois lah terhadap rezeki yang saya miliki. Lebih peduli dengan lingkungan, kemudian sebisa mungkin mengurangi menghasilkan sampah sehari-hari, dan lebih terbuka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena bantuan sekecil apapun yang kita berikan untuk mereka, saya yakin pasti sudah dapat membantu mereka dan membuat mereka senang. Ya, lewat kegiatan ini, saya tahu bagaimana kehidupan sesama yang menyedihkan di balik kerja keras mereka. Memiliki niat untuk membantu sesama yang kekurangan, seperti menyisihkan uang untuk kegiatan baksos. Saya akan lebih menjaga lingkungan sekitar dan saya akan memilah-milah mana sampah yang gampang terurai dan sampah yang tidak gampang terurai.
Kegiatan ini sungguh berkesan bagi saya, terutama melatih saya untuk bisa memahami masyarakat yang ada di sana dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan khusus untuk melakukan kegiatan ini, sehingga saya bisa belajar hal yang baru dan seru yang kemungkinan jarang dilakukan oleh orang biasa. Community service tahun ini membuat pengalaman baru bagi saya, karena ini juga pertama kalinya saya pergi ke TPA dan melihat lingkungan serta masyarakat yang ada di sekitar sana. Dan menurut saya cukup menarik, walaupun kemarin belum bisa pergi ke tempat pengolahan limbah. Dan untuk masukan di kegiatan selanjutnya tidak banyak, karena menurut saya sekolah sudah mempersiapkan semua persiapan dengan baik dan sudah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya sangat senang karena saya bisa diberi kesempatan untuk mewawancarai orang-orang yang menurut saya mereka hebat. Karena dengan panas terik seperti itu yang benar-benar panas, mereka bisa tetap berjuang untuk mencari, bisa menghidupi mereka dari situ, apalagi terutama untuk keluarga-keluarga mereka yang selalu mereka ingat saat kami wawancarai kemarin. Tahun berikutnya mungkin bisa diadakan seperti ini kembali, karena menurut saya bagus sih kayak gini, kayak di TPA. Jadi kita melihat, oh jadi di sini tuh nggak kita aja yang susah atau apa gimana, masih ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Tetap laksanakan, menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat baik, terutama bagi kita yang mungkin sudah mulai out of touch dengan teknologi, kita yang sudah lama tinggal di kota dan hidupnya enak, sekolahnya enak, kan mungkin nggak relate dengan hal seperti ini. Menurut saya dengan ada kegiatan community service ini membuka diri kita gitu untuk memaksakan kita kayak lihat betapa dunia ini nggak cuma sebatas satu arah, nggak cuma sebatas hitam ataupun putih, tapi juga ada di antaranya yang dimana orang-orang seperti ini yang berkebutuhan, yang berkekurangan dari sosial maupun ekonominya harus kita tolong. Nggak cuma sebatas kita nggak tahu ataupun ketika kita pun tahu kita memandang kosong ke mereka. Jadi kegiatan ini sangat baik dan kesannya mungkin kedepannya bisa lebih branch out lagi, nggak cuma sebatas ke TPA mungkin. Kesannya menurut saya ini adalah pengalaman yang bagus, dan juga ini adalah pengalaman yang menyadarkan saya bahwa ya semua hal yang kita miliki sekarang ini bukanlah hal yang bisa dimiliki oleh orang lain, atau ya pokoknya semua hal yang bisa kita miliki itu harus kita syukuri.